saatnya kami mendengar Tuhan bicara kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu ya Allah. Kami siap dibentuk, kami siap diajar sesuai kehendak-Mu, sehingga kami bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Seperti pujian yang kami nyanyikan Tuhan, hari ini Tuhan pasti pulihkan kami, hari ini Tuhan pasti ubahkan hati kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Segala sesuatu yang aku persiapkan tidak akan pernah berarti apapun tanpa Engkau mengurapi aku ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa urapan yang sama turun atas umat-Mu petang hari ini. Buat kami mengerti, buat kami sadar apa yang harus kami perbuat di akhir zaman ini Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya berkata bersama, amin. Haleluya. Saya dulu, Bapak Ibu Saudara dulu ya. Saking seringnya khotbah undang saya, sampai saudara lupa sebenarnya ya. Ayo sebelum kita dengar firman Tuhan, kita deklarasikan iman kita. Waktu saya bilang percaya Yesus, diberkati, badan sehat, umur panjang, mati masuk surga. Bisa kan? Ya, 1, 2, 3. Percaya Yesus, diberkati, badan sehat, umur panjang, mati masuk surga. Amin. Tepuk tangan dulu bagi kita. Kita belum baca Alkitab dulu ya, baca firman. Saudara buru-buru aja ya. Capek banget kelihatannya ibadah Sabtu itu ya. Keburu-buru mau ke PRJ mungkin ya hari ini. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Ayat ini juga yang saya berikan kepada Kosti waktu saya ditanya temanya untuk hari ini. Mari kita baca sama-sama firman ini. Saya berdoa yang baca masuk surga, yang nggak mau baca terserah masuk ke mana ya. 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Silakan duduk, berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu siang dan malam dalam hidup kita. Amin. Saya supaya nggak lupa ngomong dulu terima kasih ya, masih dikasih kesempatan baik untuk Bapak Ibu Gembala dan para pengurus di tempat ini. Tadi waktu saya mandi, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan ingatkan saya melayani di GPPS ini sudah mengalami 3 raja ya, dari Pak Marvel, Pak Mari, sama sekarang Pak Hans, saudara ya. Puji Tuhan ya. Dan saya bersyukur masih dikasih umur panjang. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara, bersyukur masih hidup hari ini? Amin. Haleluya ya. Kita baca ayat ini dan kita renungkan bersama. Ada 3 tokoh di Alkitab yang ada labelnya berkenan dari Allah. Yang pertama siapa? Ada yang tahu? Tak kasih ya. Jangan ngomong saudara, ya Daud ini, ya saudara harus baca. Yusuf tidak dikasih label berkenan Pak. Itu sempat saya diskusikan sama istri saya juga nyebut nama Yusuf. Kenapa Yusuf enggak? Ada 3 nama. Yang pertama Gideon, yang kedua Daud, yang ketiga Yesus sendiri. Gak ada nama lain yang Allah menetapkan aku berkenan kepadanya kecuali 3 nama ini. Yusuf orang baik, orang benar, tapi Allah gak bilang Yusuf berkenan. Ayub orang benar, tapi Allah gak bilang Ayub orang berkenan. Daud hari ini saya kemukakan buat saudara, bahkan Daud ini 2 kali disebut berkenan. Ayo lihat di Alkitab 1 Samuel 13 ayat 14. 1 Samuel 13 14 saya bacakan buat saudara. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi waktu Samuel temui Saul dan Samuel sampaikan bahwa Saul akan diganti oleh seseorang, dan Samuel bilang Tuhan sudah menetapkan memilih seseorang yang berkenan di hatinya, yaitu Daud. Bapak Ibu Saudara dengar 23 September kemarin ada
seorang hamba Tuhan dari Amerika yang berkata bahwa 23 September itu akan rapture. Yang hari ini nggak hadir berarti sudah rapture. 23 September kemarin, enggak ya? 23 September kemarin itu rapture. Saya dengar berita itu, saya kumpulkan istri dan anak saya berdoa bersama-sama. Saya sampaikan ada nubuatan 23 September itu rapture. Kemudian didukung lagi oleh fakta-fakta yang terjadi di Israel. Jadi Allah itu tidak pernah pakai penanggalan Jawa. Jadi Allah nggak pernah kenal itu pagi, pon, legi, pahing, nggak ada, saudara, ya kan? Allah juga nggak pernah pakai penanggalan Arab. Yang Allah pakai adalah penanggalan Israel. Kenapa 23 September itu dibenturkan dengan hari raya yang terjadi di Israel, yaitu peniupan sangkakala. Dan itu benar-benar dihitung 23 September itu sesuai fakta bahwa akan terjadi rapture. Kemudian anak saya Samuel bertanya begini, kalau seandainya 23 September itu Tuhan Yesus gak jadi datang, bagaimana? Ya gak bagaimana. Ya kan? Loh, itu gak cuma anak saya loh, ternyata ada juga teman saya hamba Tuhan yang juga tanya, kalau 23 September gak jadi datang terus bagaimana? Ya gak bagaimana, itu berarti Tuhan masih kasih kita kesempatan. Saudara, mau ditanya istri saya, selalu waktu malam kita doa, saya selalu mimpin doa dan saya katakan begini, kalau seandainya malam ini Tuhan Yesus datang, kami percaya firman-Mu berkata, di mana Engkau ada, kami pun ada. Jadi intinya adalah begini, bukan soal kapannya Yesus datang, tapi kesiapan kita, posisi hidup kita, apakah kita siap untuk rapture. Nah, hari ini kita belajar bahwa apapun yang terjadi di dunia ini untuk menyambut kedatangan Tuhan tidak lain dan tidak bukan kecuali menempatkan hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Saudara boleh aktif ke gereja seperti saya boleh aktif penginjilan, boleh aktif pelayanan, khotbah kemana-mana, tapi kalau Tuhan bilang aku nggak berkenan, nangis kan? Bener nggak? Tiba-tiba nanti saya berhadapan dengan Tuhan, terus Tuhan bilang begini, nyala kau dari hadapanku karena aku tidak kenal kamu. Coba, sudah kita relakan waktu kita, uang kita, tenaga kita, tapi pada akhirnya Tuhan bilang aku gak berkenan. Nah, kita malam ini belajar dari Raja Daud. Saudara, kita tahu bersama siapa Daud. Daud ini seorang pembunuh. Bahkan kalau dia hidup di zaman kita hari ini, hukumannya dia berat karena dia adalah otak pembunuhan. Yang kedua, dia bisa kena pasal pembunuhan berencana. Untuk waktu Daud merencanakan pembunuhan terhadap Uria, pasal itu belum ada di sana, tapi Allah tahu dengan langsung. Bahkan waktu itu hukumnya nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi sudah. Dan darah itu berteriak dengan nyaring kepada Allah sampai hari ini. Sekalipun tidak ada pasal pembunuhan, sampai hari ini hukum Allah itu tetap terjadi, bahwa setiap kita yang menghilangkan nyawa seseorang, darah itu berteriak langsung kepada surga. Jangan pernah ngomong dia. Amin. Ngomong sama sebelah, jangan jadi sungguh. Kamu masih lari kemanapun, tetap nanti Tuhan kamu, ya. Nah, Daud ini pembunuh, saudara. Sudah begitu dia juga jatuh dalam dosa perzinahan. Uria suaminya dibunuh. Ada raja yang pengangguran loh. Dia jalan-jalan di istananya. Dia lihat Bathsheba mati. Dipanggil, dikawini. Dia juga bukan bapak yang berhasil. Dia orang tua yang gagal. Karena apa? Dia justru diancam mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Siapa namanya? Absalom. Dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Ada banyak kelemahan, ada pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan.
Dia bukan manusia benar menurut pandangan kita, tapi Allah berkata, aku berkenan kepada. Gak benar-benar banget lo Daud ini. Seperti siapa? Seperti siapa? Gak bisa ngaku saudara ya kan? Kenapa saudara gak berani ngomong seperti saya Pak ya kan? Kenapa gitu saudara ya kan? Waduh. Untuk tahun ini kan selama ini kita nggak pernah latihan gitu ya. Untuk tahun ini setelah saya selesai pelayanan nanti, ayo kita foto bersama ya. Nah nanti saya bawa ke jemaat di mana saya melayani, saya akan cerita kemarin saya pelayanan di GBPS Kali Yasin, orang-orang benar semua. Dan yang kedua saya akan berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong jemaat GBPS Kali Yasin cepat-cepat diangkat ya kan, supaya tidak terkontaminasi di dunia ini ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik, Daud bukan orang yang benar-benar banget gitu, tapi Tuhan bisa bilang aku berkenan kepada. Nah kita lihat dia 3 hal ini yang dilakukan oleh Daud, dan ini yang harus kita persiapkan di akhir zaman ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita lihat 1 Samuel 13 ayat yang ke-14 yang kita baca. Tetapi sekarang kerajaan itu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya dan telah menuju dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Dengan kata lain, kesimpulan saya yang pertama yang dilakukan Daud supaya dia dapat predikat berkenan kepada Allah, dia orang yang mengutamakan Tuhan. Dan hari-hari ini yang Tuhan cari atas hidup kita. Seberapa penting sih Tuhan itu di hidup kita? Contoh gampang, kalau hari ini waktunya ibadah dan di Grand City sana ada PRJ, saudara, pilih mana? PRJ enggak tiap minggu ada pendeta, kan bisa Sabtu depan masih bisa ibadah, sedangkan ini PRJ Sabtu depan buyar di misalnya. Contoh paling gampang ini, saudara bangun tidur, yang saudara cari siapa? Tuhan atau HP saudara? HP ya. Terima kasih untuk kejujuran Bapak Ibu Saudara ya. Saya seneng saya khotbah di sini ya, kalau orang-orangnya jujur gitu kan. Ada yang berteriak Tuhan gitu kan. Tapi saya percaya nggak bisa dibohongi, karena buah itu pasti nampak. Nggak bisa saudara ngomong depan pendeta. Saya sering kali ngomong sama anak saya begini, kami punya program baca Alkitab, dan saya bilang sama anak saya sama jemaat, ini wajib. Saya ngomong sama mereka, kamu nggak bisa berbohong, karena Papa ngerti kamu sudah baca atau belum. Kadang-kadang mereka cuma absen aja, Ruben gitu kan. Tapi yang mana bisa baca Alkitab 3 menit langsung absen gitu kan. Ikut sak pinter-pinter ya kan. Dia langsung menunduk begini, jangan diulangi lagi. Saudara nggak bisa bohong tentang itu. Ayo hari ini perbaiki ibadah kita. Ada orang itu kalau ibadah datang telat malah bangga. Di sini nggak ada, di Mojokerto ada banyak. Ya, sudah telat tanya lagi yang khotbah siapa, ya kan? Kalau yang khotbah nggak enak di hatinya, mundur saudara ya. Duduk dulu di warung. Nanti pas doa berkat masuk. Loh ngono nek ditakoni kepengin mlebu surga. Di sini nggak ada ya, di sini nggak ada. Ada juga saya temukan yang katanya hamba Tuhan, pelayanan. Saya juga punya anak-anak rohani saya ini juga melayani. Saya ngomong sama mereka, kalau kamu turun dari mimbar setelah main musik, terus waktu khotbah kamu nggak ada, kamu bukan pelayan Tuhan, kamu pemain. Dan tidak ada pemain hidup di dalam surga. Jangan bertindak seolah-olah kita nggak butuh firman. Dulu saya keras sama mereka. Ayo hari ini perbaiki ibadah kita. Amin. Perbaiki pengiringan kita akan Tuhan. Daud itu disebut berkenan karena yang nomor 1 bagi dia itu Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Haleluya.
Mazmur 27 ayat keempat bilang begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sekalipun sedang dalam persoalan yang berat, Daud tidak minta, Tuhan aku ingin tambah kaya. Boleh tidak Daud minta begitu? Boleh. Tuhan aku ingin istanaku ini tambah gede. Boleh tidak Daud minta? Boleh. Kalau dia ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau nambah gundi lagi sekalipun sudah banyak gundinya. Boleh tidak? Boleh. Tapi Daud cuma minta begitu. Satu hal aku minta, satu enggak macam-macam, tinggal di hadirat Tuhan. Kalau hari ini satu saja yang di hati kita, yaitu mengutamakan Tuhan. Saudara tak perlu teriak, Tuhan berkati aku, karena Dia Allah yang punya konsekuensi. Dia setia akan janjinya. Amin. Nah terkadang kita itu teriak, Tuhan berkati aku, tapi hati dan hidup kita itu tidak menampakkan kita ini orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang butuh Tuhan. Siapa yang datang petang hari ini butuh Tuhan? Saya percaya orang yang mengutamakan Tuhan tidak pernah kehabisan berkat dalam hidupnya. Yang kedua, Kisah Rasul 13 ayat 22. Kita kembali di ayat yang kita baca di pertama tadi. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang apa? Melakukan segala kehendak. Yang kedua, bagi Daud, kehendak Tuhan itu harus dilakukan dengan serius. Dia serius lakukan kehendak Tuhan, bukan menganggap kehendak Tuhan itu hal yang sepele. Mengampuni itu kehendak Tuhan, tapi kan hari ini kita ngomong sama Tuhan, syarat dan ketentuan berlaku. Mengampuni, berdoa bagi orang yang melukai hati kita, bahkan yang berat itu berarti dia. Gampang atau susah? Hah? Seberapa banyak kita ketika kita mendengar kehendak Tuhan tentang hal ini, kita berbantah-bantah sama Tuhan. Enak sih ngomong, sih ngelakuin Tuhan, sakit, bisa seru. Tapi ini kehendak Tuhan, jangan dibantah. Sakit memang melakukan kehendak Tuhan itu. Memang kita berkata begini, pikul kuk yang daripada itu ringan. Itu kan kata firman. Tuhan masih penghiburan buat kita. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kamu mau. Itu maksudnya gitu. Nah tapi zaman sekarang hidup kudus. Oh itu nyanyian di GPPS Tuhan. Kalau praktek nanti dulu. Sekarang ini yang haram aja susah, apalagi yang halal. Saudara ngerti peraturan pemerintah yang akan ditetapkan mulai 2026? Apa yang haram itu akan dianggap ilegal. Berarti 2026 jangan buru B2 ya. Itu akan dianggap ilegal. Saya ngomong sama bisa. Pemerintah yang nggak ngerti hati rakyat kok, ya kan? Gak ngaku pelayanan pedesaan yang Kediri, lereng Gunung itu setelah khotbah mesti disuguhi krengsengan B2. Lah maling ini lah ini dianggap ilegal. Aku lagi disuguhi bekecot kayak gitu kan. Gak ngerti hati rakyat, bagaimana mereka yang terang. Maksud saya adalah begini. Ya selamat juga bagi saudara-saudara yang hobi ya sama B2 ya. Maksud saya adalah begini. Ayo jadikan kehendak Tuhan itu sesuatu yang harus dan bisa ditawar, harus kita lakukan. Kita lihat contohnya saudara. 1 Tawarin 22 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan buat saudara ya. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 9 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang
yang ahli dalam segala macam pekerjaan, emas, perak, tembaga, dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Yang bangun bait Allah siapa? Selama ini kan kita tahu nggak? Saya sempat diskusi sama istri saya, yang bangun bait Allah siapa? Salomo. Tapi ayat ini berkata tentang siapa? Daud. Jadi Daud itu ngerti bahwa Allah menghendaki supaya dibangun rumah untuk bait Allah. Sekalipun Tuhan ngomong sama Daud, bukan kamu tapi anakmu, karena tanganmu sudah banyak menumpahkan darah. Tapi lihat apa yang dilakukan Daud. Selama ini kita ngertinya cuma Salomo yang bangun. Tapi kalau saudara baca Alkitab, saudara akan temukan bahwa sekalipun bukan Daud yang disebut bangun rumah, dia persiapkan semuanya. Bahkan saudara baca ya, besi perak yang gak terhitung banyaknya, itu yang ngumpulin Daud. Tapi yang disebut Salomo, Daud marah? Enggak. Kalau hari ini saudara yang masak, saudara masak repot, yang belanja, yang masak, terus tiba-tiba ada orang yang nyebut begini, bukan nama saudara yang disebut, yang disebut justru tetangga saudara. Itu kalau manusia zaman sekarang marah nggak? Tapi orang GBPS semuanya rendah hati, nggak ada yang marah, beneran. Saya mau berangkat pelayanan, saya terbiasa begini, kalau saya mau pelayanan ada acara, saya selalu nggak bisa tidur. Jadi tidak tahu itu kelainan atau kelebihan, saya ini bingung sampai akhirnya. Pokoknya kalau besok pagi saya berangkat ke Gunung Kawi, bukan ke Gunung Kawinya ya, lereng Gunung Kawi, di situ ada GPDI, saya diundang di situ. Jam 4 pagi kami berangkat, itu jam 2 saya sudah nggak bisa tidur lagi. Nah saya hari itu bikin kopi. Saya cari gula dan tepung sudah. Terus otak saya ini berkata begini, sekali-sekali dicoba. Saya bikin kopi pakai garam. Istri saya turun, saya ngomong, masa gulanya sampai habis? Istri saya nggak terima. Loh, ada kok. Bener, saya yang kurang tekun nyarinya. Ternyata apa? Lurahnya dapur lebih ngerti, ya kan? Ada ternyata gula. Tapi saya sudah kadung bikin kopi pakai garam. Saya mau tanya kepada saudara, orang itu bikin kopi, komposisinya apa? Air panas, gula, sama kopi. Tapi minumannya disebut apa? Kopi. Gula pernah marah enggak? Enggak pernah. Air panasnya pernah marah enggak? Enggak, protes loh. Jemaat di GBPS Kaliasin bagaimana? Aku sing nyumbang gereja, sing ngresiki gereja aku, sing noto bangku aku, wis pokoknya sembarang-barang aku. Tapi sing disebut kostek di sini kan ada ya, itu contoh umpama lir pamane asune lir akeh dimane gitu saudara ya, kata orang desa kan begitu. Ayo hari ini belajar seperti Daud, apa yang jadi kehendak Tuhan, enggak menonjolkan diri. Dia yang siapkan semuanya. Salomo yang tinggal bangun, tapi yang disebut bukan kamu, Salomo anakmu yang bangun. Dia nggak protes sama Tuhan. Percaya promosi datangnya dari Tuhan. Amin. Hanya orang yang nggak kenal Tuhan yang suka protes. Orang yang unjuk rasa di jalanan itu nggak percaya Tuhan sekalipun KTP ini Kristen. Nek orang wong Kristen apalagi jemaat di GBPS Kaliasin melok unjuk rasa, itu perlu dibaptis 5 kali lagi. Kalau perlu bukan tumpang tangan, tumpang kaki. Ayo jangan protes, sekalipun hari ini kita hadapi prosesnya Tuhan. Kalau silakan. Mau diberkati? Yang mau diberkati angkat tangan. Mau diproses? Saya mau bilang ya, tidak ada berkat tanpa ujian. Tidak ada kenaikan kelas kan tanpa ujian. Tanpa ulang
Saudara, saya ingat ketika dulu waktu kita sekolah, saya sekolah ya, nanti waktu Bapak Ibu Saudara sekolah dulu, kepala sekolah yang podo karo aku apa enggak ya. Waktu saya sekolah dulu namanya THB, tes hasil belajar. Nek payahe THB, kepala sekolah itu wedok lemu Saudara, mau koyo Semar ngono ya kan. Tak celuk Ibu Semir liwat ya kan, dengan semangat laki itu Ibu Semir liwat. Nah, Ibu kepala sekolah ini selalu ngasih tahu sama Pak Bon itu apa, kalau zaman sekarang OB-nya sekolah ya ngomong begini, Pak, tolong buat tulisan di depan, harap tenang, ada ujian. Jadi kalau hari ini kita sedang alami prosesnya Tuhan, ojo kakean cangkem si guyu mulai kroso ya, aku guyu ya kan, kadang-kadang kita protes kan, kenapa bisa begini kan gitu loh. Tapi ayo hari ini jalani segala sesuatunya. Kalau itu kehendak Tuhan, nggak usah banyak tanya. Kalau saya ngambil, ketor kayak takut cuma gitu sekalian. Ini takut gembala, ini takut gembala ya kan. Ayo kita doakan Bapak Ibu Gembala kita supaya panjang umur, amin. Ojo kakean protes. Nek iso yo tampil lo ya kan. Apa iku ae sing dikon pemimpin pujian sing ngeri ku ae. Gak tau bahagia kira-kira nek sampean sing nyanyi ngono entos tangga, iya kan? Gereja itu banyak masalah kalau banyak penontonnya. Karena apa? Banyak sing protes. Tapi itu ada di Mojokerto tempat saya gembala di sini lah. Haleluya. Yang kedua, apa yang jadi kehendak Tuhan lakukan dengan serius sekalipun sakit hati kita. Saya saksi ya. Saya pernah menampung seorang anak muda yang punya skill nyetir. Saya butuh dia, saya pekerjakan, saya suruh tinggal di rumah. Saudara beberapa kali bikin kesalahan. Mungkin saya pernah cerita ke saudara, salah satunya dia pernah di pagi-pagi sekali istri saya sedang masak ya. Istri saya minta tolong dia, namanya Nathan ya, panggilannya Tan, tante tolong belikan blue band. Dia pergi saudara ke toko Madura dekat rumah, pulang nggak bawa blue band. Dia malah tanya begini, besar atau kecil tante? Ya habis yang kecil aja lah, gak apa. Berangkat lagi dia saudara ke toko itu. Pulangnya nggak bawa blue pen, malah bawa pulpen. Terima kasih ya sudah tertawa ya. Untung anaknya tidak ikut sama saya sekarang. Nah, terakhir dia mengendarai Travelo, nabrak saudara. Saya sempat berurusan sama yang ditabrak yaitu Honda Brio. Honda Brio-nya langsung masuk di bengkelnya Honda, 18 juta. Travelo saya kena 6 juta. Waktu saya kumpulkan istri sama anak-anak saya, anak perempuan saya itu sampai nangis. Kok apa yang harus bayar? Saya bilang sama anak saya, apa yang papa lakukan sekarang itu adalah taburan yang mungkin nanti kalian yang menang. Tapi kan papa gak salah. Kadang-kadang kita hidup, saya ngomong sama anak saya Louis perempuan ini, kadang-kadang kita hidup, kita sudah lakukan apa yang benar, tapi kita bisa juga diposisikan salah. Sabar ya. Sudah gitu mereka laporan saudara ya, pulang sekolah. Nathan nyetirnya ngawur Pak. Istri saya ini hampir mati saudara ketika disuruh nganter ke Kediri. Itu truk mau diadu sama dia. Sampai istri saya teriak dia baru sadar. Tapi firman Tuhan mengajar begini, lepaskan pengampunan. Saudara boleh tanya sama anak rohani saya, sampai hari ini dia masih saya gembalakan. Kalau saudara muangkel rasanya ya kan, nek iso yo wis lah, wis keluar itu wis bersyukur. Enggak,
Kenapa Tuhan masih kesempatan buat saya tuh gembala tadi? Tak ingoni. Saudara, sampai hari ini dia tidak merasa berhutang sama saya. Wis melayu menurut. Suatu ketika saya sarapan dulu kalau mau ke Mojokerto ya, mampir makan sekeluarga. Terus tiba-tiba kita ngomong tentang seseorang. Anak saya langsung ngomong begini, "Pak, orang itu bagaimana kan? Orang itu punya utang sama kita." Saya ngomong sama, "Papa mama sudah janji kita rilis." Hah? Maksudnya? Ya sudah ya. Tapi saudara dengar baik, kalau saudara berhutang sama hamba Tuhan dan hamba Tuhan itu masih nagih saudara, saudara masih bisa tertawa. Tapi kalau hamba Tuhan itu sudah diam dan nagih saudara, hati-hati saudara. Karena dia langsung ngomong sama yang punya surga. Itu lebih berat saudara, ya kan? Saya diam ya saudara. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Dan terbukti sampai hari ini. Waktu saya melakukan kehendak Tuhan, Tuhan bilang, rilis, jangan ditagih. Saya ngomong sama istri saya, jangan pernah tagih orang yang hutang sama kita. Dan sampai hari ini, kami tidak pernah terus sampai tidak bisa makan. Tanya mereka, kamu tidak bisa makan hari ini tinggal di rumah? Hah? Makan malah banyak makanan untuk besok pagi sudah. Mereka sudah masak. Tak omongin nanti, ayo pulang pelayanan baru masak. Supaya kalian tidak capek, dimasak sama mereka. Kalau bisa tiap hari kamu di rumah ya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, jangan dibantah, lakukan. Yang ketiga, kenapa Tuhan bilang Daud ini berkenan? 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Daud adalah orang yang cepat, garis bawah, cepat bertobat saat dia jatuh. Siapa di sini yang nggak pernah berbuat dosa? Tolong angkat tangan. Spesial saya foto buat saudara. Ada yang nggak pernah berbuat dosa? Nggak ada. Tapi kita lihat Daud. Waktu dijumpai bahwa dia itu jatuh dalam dosa, Nabi Nathan mengingatkan dia. Dia langsung bertobat. Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam apa? Penghukumanmu. Dia diingatkan, dia langsung bertobat, dia sadar akan kesalahannya. Alkitab bagian lain dikatakan dia mengkoyakkan jubahnya, mukanya sujud sampai ke tanah, menyesali perbuatannya. Firman Tuhan berkata begini, bukankah kita punya Allah yang setia dan yang adil, yang akan mengampuni dosa kita pada waktu kita mengakuinya. Kita mengakui. Waktu kita akui di hadapan Tuhan, surga itu otomatis bertindak melepaskan pengampunan buat kita. Kalau hari ini kita sadari diri kita ternyata kita banyak dosa di hadapan Tuhan, ayo kita selesaikan. Minta ampun sama Tuhan. Setuju katakan apa? Tadi waktu saya tanya, ada yang tidak pernah berbuat dosa? Gak ada yang angkat tangan. Berarti kita hari ini ibadah kumpulan para pendosa. Gak apa-apa. Jangan berkecil hati. Tuhan kita Tuhan yang maha pengampun. Dia ampuni. Justru saya pernah sampaikan sebuah renungan, dosa yang gak diampuni itu adalah dosa yang gak pernah diakui di hadapan Tuhan. Waktu kita gak akui itu tidak ada pengampunan. Tapi waktu kita ngaku, dia selesaikan dosa, hapuskan dosa. Kenapa sih yang kita bilang begini? Sejauh timur dari barat, aku melemparkan pelanggaran. Enggak utara dan selatan. Karena utara dan selatan orang bisa mengukurnya. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Dari timur ke barat itu dari terbitnya matahari
sampai kepada tenggelamnya. Nggak orang sing iso ngukur lagi naik mengukur saudara wis meletek di siang jika matahari ya, nggak terukur pengampunan Tuhan. Ada seorang yang datang kepada saya, apa mungkin Pak Tuhan mengampuni saya? Masa lalu saya jahat Pak, saya orang perempuan yang berdosa. Saya kasih ilustrasi dia begini, kamu pegang batu yang besar, saya pegang batu yang kecil, kita pergi ke sungai sama-sama. Saya lempar batu yang kecil ke sungai, kamu bisa lihat? Gak bisa. Giliran melemparkan batu yang besar itu ke sungai, kamu bisa lihat? Juga gak bisa. Hari ini gak peduli dosa besar, dosa kecil yang pernah kita lakukan. Waktu kita ngaku sama Tuhan, Tuhan melupakan. Kalau saya amin. Gak yakin saudara diampuni dosa saudara. Makanya iblis senang lihat orang Kristen itu. Karena orang Kristen gak yakin dosanya diampuni. Hanya Yesus dulu yang bisa lakukan pengampunan dosa buat umat yang dikasihi. Yang lain, insya Allah, mudah-mudahan. Tapi hanya Yesus yang memberi kepastian. Kalau kita percaya kepada, kita datang kepadanya dengan hancur hati, selesai dosa. Dan pesannya begini, jangan berbuat dosa. Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus bekerja lebih lagi atas hidup kami. Kami rindu Tuhan, selesai ibadah ini bukan cuma sekedar mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku akan firman. Terima kasih ya Tuhan. Aku mengasihi